Shalom saudara yang terkasih. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Doa pagi ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang Engkau berikan Tuhan. Engkau berikan kesempatan untuk kami menghirup udara yang Engkau berikan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Mau letakkan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Mari kita ulang pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Tuhan. Membayar dosaku dengan segenap kasih, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau
hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingin. Jadilah padamu seperti yang Kau ingin. Jadilah ya Tuhan seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Hosana. Ku sembah Kau Tuhan. Ku naikkan syukurku bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, kita mau ngambil sejenak teduh. Kita naikkan doa kita. Kita mau ucap syukur di hadapan Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini segenap hidup kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Semua baik. Semua baik Tuhan. Jadikan hidupku
semua baik. Sungguh-sungguh katakan dari semula. Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku. Jadikan hidup kami Tuhan lebih berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau jadikan aku lebih berharga lagi di hadapan-Mu Tuhan. Semua Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi untuk kita semua.
Pagi ini, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan pagi. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi. Kami diberi kesempatan dari hari ke hari, setiap pagi untuk mendengarkan kebenaran. Biarlah melalui acara doa pagi ini, kami semua diubahkan, semakin hari semakin mengenal kehendak-Mu. Semakin bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan mana yang sempurna. Kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bicara pada kita itu hidup bersandar pada siapa atau apa, ada banyak orang tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka bersandar pada pengertiannya sendiri, pada pikirannya sendiri, pada perasaannya sendiri. Bahkan kebenaran ditolaknya demi perasaannya sendiri. Ini fakta hidup dan ini sangat menyedihkan. Kita baca Amsal 3 ayat 5-6 ya saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Begitu ya saudara ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita kan tidak selalu mengerti. Otak kita ini kan kecil, tidak bisa menampung seluruh pengetahuan. Apalagi hikmat yang dari surga. Kita nggak bisa memikirkannya kecuali Tuhan yang mengajar kita. Tuhan yang menyatakannya, yang menjelaskannya, baru kita bisa mengerti. Ya. Jadi kita tidak selalu mengerti, makanya jangan bergantung pada pengertian diri sendiri, mengandalkan diri sendiri 100%, tidak juga, kita bisa salah. Saudara. Jangan mengeraskan hati, ya. Tuhan itu selalu tahu. Makanya kita tidak hanya mengandalkan perasaan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Begitu ya. Seringkali kita memahami sesuatu itu sebelum kita bertindak. Dan itu harusnya demikian. Jangan nggak mengerti lalu bertindak dulu baru dipikir kemudian, ya. Kita kadang-kadang kita ingin tahu rencana Tuhan apa sih ya dalam hidupku ini secara detail gitu, saudara. Kita ingin mengerti mengapa sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa ya Tuhan suamiku dipanggil Tuhan? Kenapa ya Tuhan begini begitu gitu? Ada banyak hal yang ingin kita ketahui. Tetapi Tuhan mengajar kita. Hendaknya kita percaya. Ya. Kita percaya saja nanti pertolongan Tuhan akan menyusul. Saudara, kalau orang sudah tidak percaya itu sudah susah dinasihati. Ya, saya bacakan Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bersandar pada logika kita sendiri, kita bisa salah. Kita bisa takut kalau itu salah. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita dengan caranya yang jauh lebih baik. Berapa banyak di antara kita yang sudah mengalami pengalaman dituntun oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita peka kehendak Tuhan, kita pun akan dituntun oleh nurani yang sesuai kehendak Tuhan juga. Ya. Jadi rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Kita seringkali maunya yang enak-enak saja. Tapi kalau rancangan Tuhan tujuannya adalah supaya kita menjadi anak Allah. Jadi digembleng, diberi cobaan, ujian, dan sebagainya. Ya. Lagi pula kalau kita mengandalkan
bersandar pada diri sendiri saja, kita bisa tersesat loh, saudara. Kita harus menundukkan diri kita ini kepada kebenaran Alkitab, kepada kehendak Tuhan. Jangan pikiran diri sendiri. Bisa tersesat, saudara. Jika kita mengandalkan rasio kita, logika kita, akal kita bisa membuat keputusan yang salah. Ya, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin. Hati-hati juga dengan perkataan seseorang. Belum tentu benar. Ya. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya benar, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Jadi jangan bersandar kepada kepentingan pada diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nanti bisa sesat loh. Tuhan pasti meluruskan jalan kita kalau kita benar-benar percaya dan berserah. Ini pasti. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Gitu ya, saudara ya. Jadi bicara soal hal ini sangat menarik sebenarnya. Sebab banyak orang kan hari-hari ini mengandalkan pikirannya sendiri, logikanya sendiri, merasa pintar, merasa paling benar, kan gitu ya. Padahal jauh dari kebenaran. Kita harus belajar, saudara, jangan mengulang kesalahan yang sama yang diperbuat oleh pendahulu kita zaman dulu atau oleh orang lain zaman sekarang. Kita mesti belajar, jangan mengulang kesalahan yang sama. Ya. Kadang-kadang bahkan Tuhan terasa itu tidak masuk akal, saudara. Kadang-kadang terasa begitu. Ya. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tidak masuk akal. Seperti ketika Tuhan meminta bangsa Israel berkeliling tembok Yeriko selama 7 hari, bukannya langsung menyerangkan, itu tidak masuk akal. Ya. Tetapi ketika mereka taat, Tuhan sendiri yang menjatuhkan tembok itu. Makanya kita jangan ngotot dengan kemauan diri sendiri, ambisi bikin ini, bikin itu. Kita harus peka kehendak Tuhan. Sebab ambisi seringkali menghancurkan diri sendiri, saudara. Sebab keinginan diri sendiri seringkali tidak objektif, subjektif. Makanya kita perlu dekat Tuhan. Kita perlu mengenal Dia lebih jauh. Kita perlu mematikan kedagingan kita ini. Jangan mengikuti keinginan diri sendiri. Ya. Jadi pagi ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah selama ini aku mengandalkan Tuhan? Atau tidak sama sekali? Hanya pakai pikiran sendiri. Hanya pakai logika sendiri. Nah, pagi ini adalah peringatan buat kita semua. Jangan seperti itu. Kita pakai pikiran dan logika kita, perasaan kita, semuanya ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Saudara punya pengalaman nggak akan hal itu? Ngotot mau sendiri, malah tidak jadi, saudara. Malah gagal. Ketika kita berserah kepada Tuhan, hal itu malah terjadi. Seringkali begitu, saudara. Makanya orang yang ambisinya besar, dia ngotot dengan kemauannya sendiri, itu berbahaya. Sebab kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri, kita akan menanggung akibatnya. Kita akan menuai apa yang kita tabur, loh, saudara. Ya. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini menjadi peringatan akan kita semua untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi melibatkan kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Dalam segala hal, saudara. Di dalam setiap aspek kehidupan ini. Jangan kita mengandalkan logika diri sendiri. Tapi kita harus menggunakan logika kita semaksimal mungkin untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh juga tidak memakai logika. Tidak boleh juga tidak memakai perasaan. Percaya buta tidak boleh. Percaya itu ada dasarnya. Sesuai kehendak Tuhan. Mestinya begitu ya. Baiklah. Setiap pagi seperti ini,
Saya sangat percaya akan memiliki kuasa untuk mengubah setiap kita yang mendengarnya dan mengerti dan melakukannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap hari, setiap pagi kami diingatkan untuk hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mengucap syukur dalam seluruh aspek hidup kami. Baik di kantor, di rumah, di gereja, dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau berkati program ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.